Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya. Nama saya Nikomang Wahyuni. Tempat mengajar saya sekarang adalah di SD Saraswati 1 Denpasar. Saya adalah guru kelas 2. Nah, hari ini saya akan mencoba memaparkan pemahaman tentang merdeka belajar. Nah, topik yang pertama yang akan kita pelajari adalah merdeka belajar. Nah, adapun isi dari modul Merdeka Belajar ini adalah sebagai berikut. Dalam modul Merdeka Belajar, ada 5 modul yang harus kita bahas, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah modul mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan di modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di dalam modul topik pertama ini, ada 5 modul yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, kita mulai dengan modul yang pertama, Bapak dan Ibu, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik. Dalam modul 1, kita akan membahas 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah mengenal diri dan peranannya sebagai pendidik. Apa itu? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu akan mempelajari apa peran saya sebagai guru. Nah, apa peran Bapak dan Ibu? Yaitu memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dan di modul pertama yang terakhir yang akan kita bahas adalah ingin menjadi guru seperti apakah saya? Bapak dan Ibu akan ditanya, ingin menjadi guru seperti apa? Ya, guru yang selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada peserta didik, serta selalu mendampingi mereka untuk mencapai tujuan belajar. Nah, kita lanjutkan dengan modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di modul 2, yang pertama kita akan mempelajari mendidik menyeluruh. Artinya, di dalam diri seorang anak terdapat 3 daya yang harus dikembangkan Bapak dan Ibu, yaitu daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Menurut tokoh Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi manusia seutuhnya, ketiga daya tersebut harus diwujudkan dan dikembangkan. Kemudian setelah itu di materi modul 2 ada pendidikan selama 1 abad. Ya, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Beliau menciptakan sistem Among, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani. Yang artinya, Bapak dan Ibu, seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik, seorang guru harus membangkitkan semangat pada murid, dan seorang guru haruslah selalu memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Kemudian yang terakhir menjadikan manusia secara utuh. Ya, adalah manusia yang mampu menjaga potensi yang dimilikinya, baik potensi jasmani maupun potensi rohani, dan mampu mengelola serta memadukan potensi akal, kalbu, nafsu secara harmonis. Nah, setelah modul 2, Bapak dan Ibu akan melanjutkan di modul 3. Modul 3 materinya adalah
mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, di modul 3 ini Bapak Ibu akan mempelajari yaitu kodrat murid. Ya, apa itu kodrat murid? Ya, kodrat murid berasal dari kodrat keadaan yang merupakan bagian dari dasar pendidikan murid. Nah, kodrat keadaan ini dibagi menjadi dua Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama kodrat alam, yaitu adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman, di mana berisi tentang isi dan irama. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dan yang di modul 3 ada pembahasan tentang trikon. Ya, agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu pertama kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, yang kedua konvergeni atau pendidikan harus memanusiakan manusia, dan yang ketiga adalah konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid yang harus kita terapkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan memasuki modul 4. Di modul 4 ini membahas materi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama dibahas dalam modul 4 ini adalah menumbuhkan budi pekerti. Dikatakan, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga atau daya. Kemudian, budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja Bapak dan Ibu, tapi dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Bagian-bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelligible. Dan di modul 4 juga dibahas tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua faktor Bapak dan Ibu, yaitu bakat atau bawaan dari lingkungan atau sekolah. Teori konvergensi mengakui bahwa manusia lahir telah membawa bakat dan potensi dasar yang dapat dikembangkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa saja isi dari modul 5? Yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang isinya yang pertama adalah selamat dan bahagia. Ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, sistem Among. Ya, metode Among disebut juga metode Tuthuri Handayani karena pelaksanaannya dengan cara Tuthuri Handayani. Tuthuri Handayani itu sendiri artinya memerdekakan dan membebaskan peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, sementara Handayani artinya mengekang dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Nah, 3 sistem Among yang menjadi prinsip taman siswa yaitu yang pertama, Ingarso Sungtolodo atau di depan kita memberi contoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso atau di tengah membangun prakarya dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, tuthuri handayani yaitu di belakang memberikan semangat dan dorongan. Dan bahasan yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21
adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad ke-21 agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Kemudian kegiatan belajar yang di modul 5 yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Nah, isinya adalah yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Ya, guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan keterampilan itu ia bisa dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Kemudian yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, keluarga dan masyarakat menjadi unsur penyeimbang dalam kesuksesan setiap peserta didik. Adapun peran keluarga adalah pendidik antara lain peran sebagai guru. Keluarga berperan sebagai guru juga Bapak dan Ibu, artinya keluarga menjadi contoh yang akan ditularkan kepada anak-anak kita. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah pemaparan topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Ya, kita wujudkan merdeka belajar, merdeka berpikir. Sampai jumpa.